Elit pesta triliunan, rakyat masih diminta sumbangan. Artikel ini dilansir dari seaworld.com, ditulis oleh Alifur Rahman. Setelah 3 bulan menjalani PSBB, muncul gugus tugas dan aturan-aturan COVID. Akhirnya saya bisa melihat betapa busuknya mental para pejabat di negara ini, Indonesia. Coba bayangkan para penumpang kereta api dan pesawat harus melakukan rapid test, tapi para penumpang bus dan mobil tidak. Pertanyaannya, kenapa ada perbedaan aturan? Rapid test itu pun banyak yang error, salah, sehingga mereka yang reaktif atau dianggap bergejala dalam hasil rapid test harus melakukan swab PCR untuk mendapat hasil valid positif atau negatif. Dalam bahasa lain, apapun hasil rapid test tidak menunjukkan secara valid seseorang adalah positif COVID atau tidak. Pertanyaan selanjutnya, lalu untuk apa rapid test? Belum lagi harga rapid test di Indonesia berada pada kisaran 450 sampai 500 ribu rupiah untuk sekali tes, padahal harga alatnya di bawah 50 ribu rupiah. Pertanyaannya, kenapa jadi sangat mahal? Setelah diselidiki, menurut salah seorang teman yang sempat mengimpor alat rapid test, ada biaya formulir sebesar 150 sampai 250 juta rupiah. Sehingga dengan begitu, meski barang yang dibeli sebenarnya murah, mereka harus melakukan penyesuaian menaikkan harga agar tidak buntung. Pertanyaan saya, apakah wajib rapid test untuk penumpang pesawat dan kereta api adalah kompensasi dari mahalnya biaya formulir? Sehingga meskipun mahal, market atau permintaan pasar tetap ada karena sudah dibuat kebijakan sangat memaksa dan membuat orang mau tidak mau harus melakukan rapid test. Lebih dari itu, mereka yang biasa mengimpor barang alat kesehatan hari ini kalah bersaing dengan pemain baru yang dekat dengan para pembuat kebijakan. Dijadikan bisnis terbatas untuk kalangan sendiri. Ekonomi sedang susah, tapi rakyat masih juga dipaksa menyumbang untuk rapid test. Sementara anggaran penanggulangan COVID terus naik, hari ini sudah mencapai 905 triliun rupiah. Katanya ada dana bantuan untuk UMKM, sektor wisata dan hotel hingga keringanan pajak. Tapi itu hanya katanya. Di lapangan sampai hari ini rasanya belum ada dana yang cair sama sekali. Para pelaku UMKM tetap berjuang sendiri dengan menjual aset atau berhutang. Begitu juga para pemilik hotel di kawasan wisata. Mereka membayar sendiri biaya operasional dan karyawan. Saya sudah bertemu dengan 2 kelompok pemilik hotel. Semua kompak mengatakan bahwa anggaran COVID tidak terasa, tidak sampai pada mereka. Oh iya, mereka memang orang kaya, tak patut mengeluh. Memang, tapi negara sudah menganggarkan tapi dana tersebut tidak sampai pada mereka, itu masalahnya. Belum lagi perusahaan-perusahaan swasta yang katanya akan mendapat relaksasi iuran. Beberapa hari yang lalu saya mendapat email dari salah satu perusahaan ground handling dan kargo. Mungkin karena sudah tidak tahu mau mengeluhkan pada siapa lagi, akhirnya mereka menghubungi saya, minta tolong barangkali ada jalan keluarnya. Mereka sudah mengajukan relaksasi agar disesuaikan dengan omset yang ada, karena banyak maskapai sudah meminta penangguhan pembayaran. Bahkan 2 di antaranya menyatakan tidak sanggup bayar. Ibaratnya volume berkurang, aktivitas turun, tapi biaya sewa tetap. Pendapatan turun jadi 1 miliar, tapi sewa tetap dipaksa bayar 5 miliar, kira-kira begitu. Dan ini bukan satu perusahaan saja, tapi banyak. Mereka sudah mengajukan permohonan ke Angkasa Pura, namun surat tersebut tidak pernah dijawab. Malah muncul surat peringatan berkali-kali agar mereka segera membayar uang sewa. Pertanyaannya, kemana anggaran ratusan triliun itu mengalir? Belum lagi soal pos penjagaan di setiap daerah. Meskipun kini sudah tidak ada pemeriksaan ketat, tapi beberapa daerah masih ngeyel mempertahankan pos penjagaan. Saya heran ketika melewati pos penjagaan Bangkalan dan Pamekasan beberapa waktu lalu.
Kendaraan dipaksa masuk pos penjagaan, tapi hanya lewat begitu saja. Pertanyaannya, lalu ngapain kalian berjaga di situ? Buat ngabisin anggaran? Belum lagi soal obat-obatan yang satu persatu dirilis dan diklaim ampuh obati COVID. Padahal tidak ada uji klinisnya, tapi sudah dianggarkan dan diproduksi sehingga ratusan ribu. Sementara terapi plasma konvalesen yang sudah uji klinis dihalang-halangi dan diragukan. Zona merah di banyak daerah tetap dipertahankan meskipun tidak ada pertambahan kasus, supaya para dokter dan perawat tetap mendapat anggaran COVID per bulannya. Kesimpulan saya dari semua kasus-kasus ini adalah rakyat diminta untuk bertahan hidup sendiri. Sesekali masih diminta sumbangan atau donasi, sementara elit menikmati anggaran ratusan triliunan rupiah. Kita hanya dihibur dengan bantuan-bantuan 600 ribu per bulan, dan itu dianggap cukup untuk mewakili anggaran ratusan triliun. Ini sama saja seperti kartu prakerja, yang untung adalah platform digital penyelenggara yang langsung kaya raya setelah pemerintah bekerja sama secara terbatas. Sementara masyarakat hanya dapat 600 ribu. Saya tahu tak banyak orang yang berani menyampaikan ini, tapi atas nama warga biasa, suara saya harus sesuai dengan yang dirasakan mayoritas warga. Well, salam Indonesia 1.